Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Kita akan menjelaskan proyek kami yang berjudul tentang klasifikasi penyakit pada daun padi. Ya kan? Lalu mungkin langsung saja ke codingannya ya. Perkenalkan, nama saya Kaiza Arya Hermawan dengan NRP 15 2022 202. Kali ini saya akan menjelaskan codingan untuk yang pertama itu ada import from Google Colab, import drive. Eh, ini fungsinya untuk mengimpor modul drive dari paket Google Colab. Modul ini menyediakan fungsi yang memungkinkan integrasi Google Colab sama Google Drive. Lalu selanjutnya ada susunan library. Yang pertama ada import OS, itu untuk manajemen file dan directory. Selanjutnya ada CP2, itu untuk pengolahan citra dan video dengan OpenCV. Selanjutnya ada import NumPy, itu untuk komputasi numerik dan manipulasi array. Selanjutnya ada from SK Image Feature, itu adalah pengolahan citra dengan sedikit image, khususnya untuk ekstraksi fitur tekstur. Lalu di sampingnya ada Grayco Matrix, itu untuk menghitung gray level dari GLCM. Selanjutnya ada Grayco, terus di samping Grayco Matrix itu untuk menghitung sifat-sifat statistik dari GLCM seperti kontras, dissimilarity, homogeneity, energy, coloration, dan ASM. Untuk selanjutnya ada scalar model selection. Itu untuk pembagian dataset untuk evaluasi model. Lalu di sampingnya ada trend test split. Fungsi ini digunakan untuk membagi dataset menjadi dua subset. Selanjutnya ada scalar ensemble. Itu fungsinya sebagai algoritma untuk machine learning, khususnya random forest. Lalu random forest itu sendiri adalah algoritma ensemble yang menggunakan banyak pohon keputusan untuk melakukan klasifikasi. Selanjutnya ada scalar metric, fungsinya untuk mengevaluasi performa model, khususnya akurasi. Nah, di sampingnya ada akurasi score. Fungsi ini digunakan untuk menghitung akurasi model klasifikasi yang merupakan proporsi prediksi yang benar terhadap total prediksi yang sudah dibuat. Untuk yang terakhir, di sini ada matplotlib, itu untuk visualisasi data dengan matplotlib. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Arif Satya Putra dengan RP 15 2022 190. Lalu di sini ada kita masuk ke pra-processing. Di sini kita melakukan dua metode yaitu metode konvolasi dengan menggunakan kernel bilateral dan grayscaling. Untuk mungkin yang pertama langsung ke function dari konvolasi bilateral. Di sini ada eh, variable filtered image yang itu isinya adalah fungsi dari library CV2 untuk melakukan konvolasi dengan filter bilateral. Pada parameternya itu image yaitu citra yang kita akan lakukan proses filteringnya. Lalu parameter 9 itu adalah ukuran dari kernelnya dan 75 itu adalah parameter untuk sigma color dan yang ke selanjutnya itu parameter 75 juga untuk parameter dari sigma space-nya. Lalu ada function untuk grayscaling. Di sini kami melakukan processing grayscaling yaitu mengubah format warna dari RGB ke format grayscale dengan menggunakan library pada CV2 yaitu CVT color. Dengan fungsi CVT color
BGR 2 grade. Lalu si hasil grade-nya akan dikembalikan lagi ke fungsi ke program utama. Mungkin selanjutnya dia akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dika Junior dengan NRP 15 2022 Di kali ini saya akan menjelaskan eh, tahapan dari deteksi tekstur ya, menggunakan metode GLCM atau Gray Level Occurrence Matrix. Nah, jadi GLCM itu metode untuk mengekstraksi tekstur dari sebuah gambar. Nah, jadi metode itu menghitung frekuensi antar piksel dengan nilai intensitasnya yang saling berdekatan pada distance atau jarak dan angle atau sudut tertentu. Jadi pertama eh, pada codingan misalnya ada gambarnya dengan yang memiliki 3 channel RGB atau 3 saluran dikonversi dulu ke grayscale. Nah, setelah itu eh, diterapkan 5 filter lainnya seperti kontras. Di kontras itu untuk mengukur seberapa besar perbedaan intensitas antara piksel yang berdekatan. Contohnya kayak daun yang memiliki penyakit pasti memiliki pola bercak-bercak dibandingkan dengan yang sehat. Jadinya pikselnya perbedaannya lebih kontras. Lalu kedua ada dissimilarity. Jadi sama kayak yang tadi kayak kontras, cuman ini lebih sederhana. Jadi ini membandingkan kontrasnya cuman yang area yang berdekatan aja. Lalu ketiga ada homogeneity. Ini tuh kayak mengukur seberapa seragam atau sama pola intensitas piksel yang berdekatan. Jadi kayak daun yang sehat tuh kan pasti memiliki tekstur yang sama dibanding yang kena penyakit pasti kena banyak bercak-bercaknya. Lalu ada energi, jadi energi itu juga untuk mengukur eh, keberulangan atau kesamaan pola dalam gambar. Jadi daun yang sehat tuh memiliki pola tekstur yang lebih teratur, jadi akan menghasilkan nilai energi yang lebih tinggi. Lalu ada correlation. Jadi correlation itu untuk mengukur hubungan antara piksel yang berdekatan. Jadi kayak contohnya kayak daun yang korelasinya tinggi itu antar pikselnya adalah yang daun yang sehat, sedangkan daun yang kena penyakit itu menunjukkan korelasi yang lebih rendah. Nah, jadi selanjutnya di codingan itu kelima fitur, filter tadi digabung, dimasukkan ke variabel fitur vektor, lalu di return ke hasilnya ke variabel tadi. Nah, setelah itu ada def atau function train model dengan parameter xtrain dan ytrain. Jadi di sini tuh fungsinya berfungsi untuk melatih model dengan menggunakan metode random forest classifier. Jadi agar model itu dapat mengklasifikasi jenis penyakit berdasarkan teksturnya. Nah, setelah itu menggunakan function evaluate model atau untuk mengukur akurasi prediksi dari klasifikasi model yang tadi. Oke, segitu saja dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Bernardo Danova dengan NRP 15 2022-03. Lalu setelah penjelasan dari rekan saya, sini akan melanjutkan dari kelanjutannya. Jadi pertama itu ini itu ada function untuk fungsi load dataset. Jadi itu mendefinisikan untuk membuat dataset dari folder. Lalu ini tuh ada variabel x dan y itu untuk menginisialisasi untuk menyimpan fitur dan label. Di sini tuh ada distance-nya dan angle. Distance ini tuh untuk mendefinisikan jarak untuk sudut untuk GLCM-nya. Di sini kita masukkan angka 1. Lalu tuh ada angle-nya itu untuk parameter menentukan arah relatif antara pasang pixel yang dihitungkan dalam GLCM. Di sini tuh untuk sudut radian 0 itu untuk mengarah ke horizontal ke kanan. Lalu untuk yang NP 4 ini tuh atau istilahnya radian 4 ini untuk sudut 45 derajat untuk diagonal kanan ke atas. Lalu NP 2 ini atau radian 2 untuk sudut 90 derajat untuk menuju ke arah vertikal ke atas. Lalu yang terakhir itu 3 NPPI per 4 atau sudut 135 derajat untuk ke arah diagonal kiri atas. Lalu setelah itu ada bakalan
eh, membuat mengubah memeriksa apakah pet dalam directory. Jadi sini tuh membuat subfoldernya. Setelah itu bakal membaca citranya, lalu mengubah citra menjadi grayscale. Lalu menerapkan filter bilateral pada citra grayscale. Lalu mungkin langsung saja di run. Nanti di sininya sebelum itu bakal ada membuat dataset dan melatih model. Jadi di sini kita menetapkan dulu pet folder datasetnya, lalu membuat datasetnya dan menggunakan fitur serta label dengan x, y load dataset. Lalu sini tuh kita tuh bakal membagi dataset menjadi dua atau di split antara data pelatihan dan data uji. Di sini kita memasukkan 0,2, jadi itu 20% itu untuk data uji, 80% itu untuk data trainingnya atau pelatihannya. Lalu untuk random set itu dipasang 42. Lalu CLF ini tuh akan melatih model dengan data pelatihan, lalu bakal dievaluasi dengan model data yang sudah diuji. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dan ini adalah hasil dari akurasi prediksinya sebesar 62,50%. Selanjutnya ada fungsi histogram untuk membuat histogram eh, yang mana akan menampilkan penyebaran pixel di setiap frekuensinya. Jadi eh, setelah di setelah melalui proses pre-processing akan ditampilkan histogramnya. Lalu di sini yang terakhir ada fungsi utamanya. Jadi ada fungsi predict image dengan parameternya CLF dan image path. Nah, langkah pertama membaca image inputannya. Yang kedua diubah menjadi grayscale. Yang ketiga setelah di grayscale akan diterapkan filter bilateral. Lalu di sini distance angle ini yang tadi sudah dijelaskan, ini berkaitan dengan GLCM, ekstraksi fitur. Nah, di sini dipanggil fungsi utamanya, fungsi utama dari ekstraksi GLCM. Lalu di sini ada variable prediction untuk memanggil machine learning yang digunakan untuk memprediksi si gambar yang telah melalui proses tadi. Lalu di sini ada CV2 IMSHOW untuk menampilkan gambar yang setelah melalui proses pre-processing. Lalu di sini yang terakhir ada eh, histogramnya akan dimunculkan. Nah, untuk pemanggilannya di sini kita harus memasukkan path dari data yang akan diuji. Saya ambil satu contoh di sini. Lalu eh, membuat memanggil prediction image ini dengan parameter machine learning dan image yang akan diinputkan. Nah, lalu ini adalah outputnya. Eh, Berikut adalah gambar dari proses setelah diterapkan grayscale dan bilateral filter. Lalu di sini ada penyebaran eh, pixelnya. Ini kenapa nolnya tinggi karena inputan kami itu asalnya transparan, namun terbacanya jadi hitam. Jadinya untuk yang nol ini eh, diabaikan saja, dilihatnya dari eh, yang sekitar 150-an pixel intensitas pixelnya. Lalu di sini ada akhirnya. Jadi gambar ini termasuk ke dalam kelas brown spot. Nah, lalu saya akan mencoba data uji yang lain. Nah, ini dia.
Dia penyebaran pikselnya sekitar 90-an atau 80-an sini. Nah, prediksinya yaitu bacterial leaf blight. Satu contoh lagi, saya akan ambil yang ini. Nah, ini sekitar intensitas pikselnya sekitar 110-an atau 120-an. Jadi ini termasuk ke penyakit leaf smooth. Eh, kami mengambil data uji ini eh, dari dataset, gabungan dari dataset dan internet. Jadi kami sudah mencoba semuanya sesuai akurasi ini nih, sesuai akurasi yang tadi sekitar 62% itu tepat gitu, tepat menunjuk si kelas penyakitnya dari setiap daun. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.